Hai guys, balik lagi di Yums Aquatic. Hari ini aku mau mereview ikan yang udah kalian lihat tadi ya. Itu ikan limbata, keren banget. Dan aku udah bersama-sama manggilnya Om apa Mas ya ini ya. Om aja ya, biar sopan nih, sama Om Oscar. Buat teman-teman yang pemain ikan cana pasti nggak asing lah sama suhu kita yang kontennya udah viral ya, ikannya diobok-obok diambil nih. Siapa lah kalau nggak ngerti nih Om Oscar nih. Saya tegang-tegang Om. Takutnya nih orang ngira aku menculik ikan-ikannya di sini nih. Ini ketemu Om Oscar sulit banget loh kalau kata teman-teman ini. Kesibukannya apa sih Mas? Kesibukan saya cuma buat akuarium. Buat akuarium. Oke, tadi kan di depan itu juga banyak pesanan-pesanan akuariumnya Om Oscar itu ya. Nah, aku penasaran banget Om sama ikan limbata yang tadi itu dengar-dengar dia tuh udah 8 kali podium. Iya, Mbak. Bener ya? Bener. 8 atau 9? 8 apa 9? 8 kali berurut-urut baru 9 kali. Ya, 8 kali berurut-urut, putus di Madiun, baru ikut lagi, juara lagi. Juara lagi, keren banget. Ini dia dapat juara 1, 2, 3 berapa kali? 1 kali, juara 1 itu 3 kali, juara 2 3 kali, juara 3 4 kali. Ngeri banget guys, ini ikan limbata ya yang katanya itu susah banget ngesetelin. Ini ikan limbata berturut-turut di bawah dan dia itu podium. Ini bagi dong Om, resepnya ini gimana ya? Maksudnya menurut temen-temen ya, menurutku juga sih, aku juga ada lah limbata 1-2, nggak banyak karena aku juga masih pusing nih gimana ngetreatmentnya. Kalau aku lihat di limbata kan juga susah gitu ya untuk dia itu ngesetelin. Nah, kalau dari Om Oscar itu gimana? Kalau untuk saya ada, ya benar sih, ada yang limbata itu susah settle, cuma Susah settle, terus? cuma kan tidak semuanya kan, Nggak tidak semuanya semuanya. ikan limbata itu susah settle. Itu ya dilihat dari karakter ikan kita masing-masing. Iya bener juga sih ya. Nah, tapi ini bener ya kalau misalnya limbatanya ini memang Om Oscar cari sendiri limbatanya? Cari sendiri sama anak saya. Sama anaknya ini yang selalu diajak kemana-mana ini ya. Pasti ikut. Ini awal kali maksudnya main ikan itu gimana sih? Terus kok ikut kontes? Emang dari awal tuh mainnya sukanya limbata? Sebenarnya kalau untuk ngetep ikan cana itu pertamanya maru, Mbak. Oh, pertamanya Pertama maru. maru, terus habis itu saya lihat di YouTube kan ada kontes limbata pertama, kalau tidak salah itu di Semarang. Oh iya. Ya, kalau tidak salah itu Semarang. Akhirnya kan saya penasaran kan. Jadi saya lihat kayak apa ikan limbata itu. Sesudah saya lihat, lah di sini kan namanya bukan limbata kan. Apa kalau di sini? Kalau di sini tuh berkong, Mbak. Berkong. Oh iya. Soalnya kan waktu kecil sering mancing dapat kayak ikan kayak gitu. Akhirnya penasaran lah. Penasaran kok bagus juga lihat di kontes Semarang itu ikan lokal kayak gini. Akhirnya mancing lah. Mancing sama anak saya. Terus dapat berapa ekor itu nggak ada yang settle semua, Mbak. Oh ya, awalnya Mager juga semua, kayak gitu iya, ya. ya. Akhirnya kan cuma lihat-lihat lagi bagaimana caranya di YouTube kan. Ya saya Coba-coba. coba-coba di YouTube, ternyata tetap gagal terus. Belajar terus ya. Belajar Om, ya? terus, cuma daripada saya lihat di YouTube kan, sama-sama belajar, kenapa ndak belajar langsung kan? Oh, gitu bener kan. juga ya. Jadi tak eksperimen, belajar langsung, cari yang lokalitinya itu. Pertamanya saya biasanya cari yang sungai sering didatangin sama orang. Oh, kenapa kok kayak gitu? Soalnya kan pikiran saya kan, kalau limbata kayak gitu kan ikannya kecil, otomatis kan takut di apa? Oh, Takut orang di gitu. enggak, takut ada
predator yang lebih besar, kayak striata. Terus kan kalau kayak striata itu jarang ada orang, terus jarang mentalnya nggak keganggu gitu. Oh iya, kalau kayaknya bener juga sih. Terus lagi kalau sering di alamnya sering lihat orang kan, kalau dibawa ke rumah kan lihat orang itu kan udah nggak asing gitu. Udah nggak asing. Jadi saya cari ke suatu tempat daerah sana, tempat orang ya banyak orang orang bercocok taman, orang kadang cuci-cuci itu dari di sana. Akhirnya dapat satu ikan. Pertama dapat satu ikan itu langsung dapat mancing siang, sorenya tak taruh di akuarium itu langsung blaring. Terus tak kasih pelet langsung mau pelet. Langsung mau pelet. Ini hoki setahun langsung diambil semua ya. Langsung pelet. Itu akhirnya kan waktu itu limbata kan udah sepopuler sekarang. Iya benar. Jadi waktu itu tak jual ke teman saya, anak Probolinggo juga. Tapi syaratnya kalau ada kontes harus ikut gitu kan. Terus itu ada kontes di daerah Jember. Pertama itu di Jember, Pak. Pertama itu di Jember. Itu ikan diikutin. Saya juga bawa juga satu. Cuma pas itu ikan baru juga sih. Bukan ikan yang ini ya? Bukan yang itu, bukan yang sudah dibeli itu. Terus saya kan cari-cari tentang regulasi dulu. Ternyata kan pertamanya awalnya kayak gini, ternyata itu speknya bisa diadu sama tak suruh ikutin ya diikutin. Pas itu kebetulan juara 1 di Jember. Ini yang dijual dari ini mangkelin ya buat teman-teman yang mau memulai ini, coba-coba langsung juara 1. Cuma yang dijual itu, Pak, ikan saya sendiri enggak kerja waktu itu, enggak perform. Akhirnya kan wis ketagihan main kontes, cari lagi ya, ada yang berhasil, ada yang gagal, itu banyak yang gagal malah. Sampai kayak gini nih ya, ini ruangannya tuh dominasi limbata semua ya. Ini bener nggak sih ini kalau dibilang bapak limbata ini? Tapi Om, aku penasaran banget ya, ikan yang depan tadi yang aku lihat itu yang dia berturut-turut kali dibawa, dia tuh warnanya hitam banget ikan itu. Itu kalau misalnya kita treatment di limbata kan ada juga kan ya untuk penilaian di badan kayak gitu untuk warnanya itu. Nah itu kita bisa nge-treatment kayak gitu nggak sih? Maksudnya awalnya kan mungkin kita beli ya, kita kan tempatnya nggak bisa mencari kayak gini ya, kayak Om Oscar nih ya, itu bisa nggak sih nge-treatment makin hitam? Kalau dia itu kayak gimana treatmentnya? Kalau selama ini sih menurut saya bisa. Iya bisa. Apakah dia kayak pakai background? Kalau pakai background bisa berpengaruh, cuma pas waktu di background itu. Apalagi kalau misalnya turun kontes itu kan dia polosan gitu ya. Hampir polosan putih lah, background putih, semua putih. Itu ngaruh sama warna limbata. Pengaruh. Kalau misalnya dari pakan dari ikan tersebut, itu dia pakannya kayak gimana? Dari pakan pun saya lihat di alamnya. Gimana tuh? Di alamnya itu kebanyakan pas saya mancing itu kan kayak orang-orang kan limbata itu pakannya ikan-ikan kecil itu. Padahal selama saya mancing sampai sekarang pun pas dapat mancing tak taruh di plastik, muntahnya itu bukan ikan. Itu kebanyakan udang, terus serangga, kodok, kayak gitu. Selama sampai sekarang pun nggak ada yang muntah ikan-ikan kecil. Terus tak amatin lagi limbata yang muntahnya itu udang, tak lihat rimnya itu lebih merah. Terus kalau yang muntah kodok itu
rimnya itu merah, badannya hitam, finnya agak gondrong. Jadi kalau misalnya pakannya dia masih kayak terapin itu dia pakan hidup basic gitu atau dia ada pakan pelet itu kayak gimana Om? Kalau untuk treatment pelet itu perlu. Pelet itu perlu untuk warna lah, untuk warna. Cuma jangan sampai kita ngelupain pakan hidupnya. Oh oke. Nah pakan hidupnya juga yang mirip tadi Om sebutin. Hampir yang mirip. Berarti ya Udang, terus kodok, jangkrik, cacing. Oh jangkrik sama cacing ya, pakan-pakan itu ya yang dipakai. Oh gitu. Nah kalau misalnya apalagi ya, aku harus mengulik banyak ini karena aku nggak pernah juga sih turun limbata. Nah kalau misalnya rimnya dia di penilaian limbata itu kan warnanya tuh harus yang oranye kemerahan kayak gitu ya. Kalau misalnya nangkep itu emang langsung dapetnya kayak gitu emang nggak sih sebenarnya nih ya? Kalau masalah warna sebenarnya itu tergantung suhunya, Mbak. Oh gimana? Kadang kalau itu saya pernah dapat satu tempat itu suhunya agak hampir tidak sama. Yang satunya agak dingin, yang satunya itu agak tidak berarus. Oh iya, yang warnanya lebih bagus. Yang warnanya lebih bagus itu hampir di air yang berarus dan bening. Berarus dan bening. Warnanya pun merah. Kalau dari alamnya itu merah. Oh gitu. Kalau yang tidak berarus itu kebanyakan kuning pucat. Kuning pucat. Tapi kalau misalnya yang kayak kuning pucat itu masih bisa kita treatment lagi kan? Masih bisa. Masih bisa. Ya kalau nggak bisa kalian nggak mungkin mengakui ini sebagai bapak limbata di segini banyaknya hasil apa ya, coba-coba ya mirip-mirip juga nih sama kayak aku kan ada laboratorium yang tidak pernah terungkap ya. Nah itu percobaan banyak, ini memang nyoba itu limbata semua. Fokus limbata Semua. Kalau misalnya penggunaan lampu nih aku kepo ya, karena aku datang ke sini aku ngelihatnya lampunya cakep gini ya, dia warna kuning-kuning bawang kayak gitu. Nah ini ada efek nggak sih? Karena aku nggak tahu ya. Sebenarnya kalau untuk lampu nggak ada efek, Mbak. Nggak ada efek, cuma pas beli kayak gini, warna kayak gini kan, kayak gini sebenarnya kan mau tak samain warna putih semua. Oh. Terus sama tubuhnya dikasih kayak gini, tak coba kok bagus juga gitu kan. Iya juga sih. Ya tak terusin kayak gitu, akhirnya tak setting kayak gini Kak semua. Soalnya kalau di rumah sendiri, kalau dilihat berpengaruh, memang berpengaruh, terutama berpengaruh ke warna rim. Warna rim lebih cerah dan lebih pekat. Lebih cerah dan lebih pekat. Nah kalau misalnya penggunaan apa ya, substrat sendiri ngefek apa enggak? Selama ikannya sudah nyaman, tidak ngefek. Oh gitu ya, berarti tetap aja ya balik ikan dibuat nyaman dulu. Buat nyaman. Terus apa ya, perlakuan airnya mungkin ya. Perlakuan air juga berpengaruh. Air juga oke, sama pakan. Kalau misalnya di limbata itu sekitaran itu nggak sih yang kita treatment atau ada lagi Om? Ada juga pakan-pakan khusus, cuma pakan. buat kontes. Ya, tapi juga. kalau buat pribadi, buat display harus pakai pakan itu terus. Soalnya kalau sudah diberhentiin itu nanti akan kembali ke semula. Kalau ngelatih mentalnya ini, kalau Om Oscar itu kayak gimana? Kalau melatih mental, saya pakai karet. Pakai karet. Oh, kayak gini. Pakai karet. Gini ya. Ya gini. Gimana Om? Gini. Oh, gini. Terus dibuat mainan gini. Dibuat mainan. Kan ini hampir sama kayak cacing kan? Iya, jadi ngejar gitu ya. Nggak pernah pakai kaca-kaca gitu? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Kecuali anak saya. Oh. Pakai kaca. Iya. Ini menarik banget loh ya, kalau misalnya tadi udah membahas tentang apa namanya, lokasi apa ya, tempat tinggalnya limbata itu kayak gimana, sampai akhirnya Om Oscar itu nemuin
ya cara nge-treatment limbata itu. Nah, ngomong-ngomong Om, ini ikan-ikannya baru semingguan dapat ya? Paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Tapi kebanyakan ikannya udah pada naik semua. Ini kalau ada rencana mau nyari lagi ikannya? Ada lah. Ada ya? Kalau Mbak Ye mau ikut, ayo ikut sekarang. Habis ini kita aja ke lokasi kan. Oke, siap. Ini boleh ya Om, habis ini kita mancing bersama. Boleh lah. Oke. Habis ini kayaknya seru nih Om kalau misalnya kita bahas apa ya? Kita keseruan mancing sama sebenarnya aku penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran kayak setelah dipancing terus apa ya? Ikan limbata ini tuh perlakuannya diapain gitu, boleh Om dikasih tahu Om? Boleh, nanti saya kasih tahu. Oke, gengs, jadi thank you banget udah ngikutin konten hari ini, terus juga udah sharing-sharing. Ini limbata tadi ada namanya nggak sih Om? Yang 8 kali berurut-urut itu namanya Jalal. Namanya Jalal. Nah tuh, itu tadi udah di-spill juga ya treatment si Jalal sama historinya juga. Nah kalau misalnya kalian mungkin mau mencoba-coba pakai cara tadi, boleh banget. Mungkin setelah konten ini aku juga bakalan banyak ilmu lagi nih yang bisa di-sharing sama Om Oscar. Jadi selanjutnya aku bakal lanjutkan di konten berikutnya ya guys, tungguin terus.